Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir kita telah mengawali pembahasan tentang nama Allah apa? At-Thayyib. Kemarin kita sudah bahas apa makna dari nama ini. Sebagaimana yang telah kita janjikan, pada malam hari ini kita akan membahas tentang buah manis yang akan dipetik ketika kita mengimani nama Allah At-Thayyib ini. Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa di buku yang kita bahas ini ada 4 poin. Di antara buah manis mengimani nama Allah At-Thayyib, barangkali malam ini kita cuma bisa membahas 2 poin, yang pertama dan yang kedua. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bisa melanjutkan untuk mengkaji 2 nama berikutnya. Baik, yang punya kitab silakan dibuka halaman 24. Nah, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل حفظه الله تعالى: من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم أولا محبة الله سبحانه لصفاته وأسمائه الطيبة الجليلة الكريمة، وحمده عليها وإجلاله وتعظيمه والثناء عليه بها. Nah, yang pertama, buah manisnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama? Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata penulis kitab ini, min atharil imani bihadzal ismil karim, di antara efek positif mengimani nama ini. Nama apa tadi? At-Thayyib. Awalan, yang pertama, mahabbatullahi subhanah. Kita akan cinta kepada Allah, li sifatihi wa asma'ihi thayyibatil jalilatil karimah, karena sifat-sifat Allah yang sangat baik dan nama-nama Allah yang mulia. Wa hamduhu 'alaiha, dan sering memuji Allah
atas nama-nama dan sifat-sifat yang mulia tersebut, wa ijlaluhu wa ta'zimuhu, dan juga mengagungkan Allah, wa thana'u alaihi biha, dan sering-sering memuji Allah menggunakan nama-nama tersebut. Ketika seseorang meyakini bahwa Allah adalah At-Thayyib yang maha baik, At-Thayyib itu adalah yang nama-namanya baik, yang sifat-sifatnya baik, maka efek yang akan ditimbulkan, kita akan mencintai Allah. Kenapa demikian? Karena manusia diciptakan oleh Allah punya naluri, punya tabiat mencintai sesuatu yang baik, mencintai sesuatu yang indah, apapun keindahan tersebut. Contoh, di antara kita ada yang hobi merawat bunga-bungaan, telaten merawat bunga, mulai dari nanam, tumbuh, sampai yang paling ditunggu apanya? Ketika bunganya itu mekar. Rasanya capeknya hilang semua ketika melihat apa? Indahnya bunga yang mekar. Ada yang kuning, ada yang merah, ada yang putih, ada yang biru, ada yang ungu. Belum lagi nanti nggak lama kemudian datang kupu-kupu yang warna-warni. Orang itu diciptakan oleh Allah punya tabiat mencintai keindahan. Tapi sayangnya banyak di antara kita itu cuma berhenti di situ, mengagumi keindahan makhluk ciptaan Allah. Kenapa kita tidak melangkah ke langkah berikutnya yang lebih tinggi? Apa itu? Mengagumi yang menciptakan keindahan tersebut. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Banyak di antara kita ketika melihat sebuah lukisan yang indah sekali, kita itu terjebak dalam mengagumi indahnya lukisan sampai lupa siapa pelukisnya. Betul? Ketika kita makan masakan enak banget, yang panjenengan pikirkan apanya? Enaknya masakan, nggak kepikir siapa sing masak gitu loh. Maka seharusnya ketika kita punya hobi tanaman yang indah, atau anak-anak muda yang hobi untuk manjat gunung dalam rangka untuk mengejar sunset atau sunrise, kemudian ketika matahari terbit atau terbenam itu dia merenung, mengagumi, berdecak kagum. Harusnya orang yang beriman itu tidak berhenti hanya mengagumi keindahan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Karena sungguh yang menciptakan keindahan itu jauh lebih indah. Ya. Yang menciptakan keindahan sunset dan sunrise, yang menciptakan keindahan bunga-bunga, yang menciptakan keindahan kupu-kupu, yang menciptakan keindahan laki-laki dan wanita, itu jauh lebih indah dibandingkan apa yang diciptakannya. Maka ketika kita memahami nama Allah At-Thayyib yang maha baik, yang maha baik nama-namanya, yang maha baik sifat-sifatnya, seharusnya ini menghasilkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik seluruh nama-nama dan sifat-sifat yang indah tersebut. Bukan hanya nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang sangat baik. Dan manusia sebagaimana diciptakan oleh Allah punya tabiat mencintai keindahan, juga diciptakan oleh Allah kita punya tabiat mencintai yang baik-baik. Saya tanya sama jenengan, teman jenengan sedikit apa banyak?
teman jenengan sedikit apa banyak? Banyak. Dari teman jenengan itu ada yang nyenengkan, ada yang nyebelkan. Nyenengakan karo nyenebakan. Betul? Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang pelit, ada yang dermawan. Ada yang halus, ada yang kasar. Dari teman-teman jenengan itu, yang macam-macam itu, yang jenengan senengi yang mana? Yang pelit-pelit? Yang kasar-kasar? Yang suka bentak-bentak? Itu yang jenengan senengi? Tidak. Saya yakin semua sepakat di sini. Ada yang berbeda pendapat? Angkat tangan. Kita semua sepakat mencintai teman yang baik. Itu tabiat. Panjenengan sayang sama istri yang penurut, apa sayang sama istri yang suka bantah? Yang mana? Anu kursi cisat bojone. Si wis repot. Pasti kita semuanya sebagai suami pasti akan lebih suka kepada istri yang penurut. Sebagaimana istri akan mencintai suami yang penyayang atau suami yang galak. Walaupun jenengan galak, tetap jenengan akan katakan lebih suka kepada suami yang penyayang. Itu tabiat kawan bayi. Lah, kalau kita mencintai teman-teman yang baik-baik tersebut, yang punya sifat ini, sifat itu, seharusnya kita lebih cinta kepada Allah yang super baik kepada kita. Yang setiap hari tidak pernah lupa untuk memberi kita izin bernafas. Yang setiap hari tidak pernah lupa memberi kita izin bisa melihat. Yang setiap hari tidak pernah lupa memberi kita izin bisa mendengar. Yang setiap hari tidak pernah lupa memberikan izin kepada seluruh pembuluh darah kita agar bisa mengalirkan darahnya. Yang tidak lupa untuk memberi izin kepada jantung kita bisa berdetak. Yang tidak pernah lupa memberikan izin kepada ginjal kita untuk bekerja, kepada liver kita untuk bekerja, sehingga membersihkan zat-zat racun yang ada dalam tubuh kita. Seharusnya kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat baik kepada kita. Maka ketika orang merenungi nama Allah At-Thayyib, buah yang pertama apa tadi? Akan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan sekedar cinta, tapi kecintaannya kepada Allah melebihi kecintaannya kepada seluruh makhluk ciptaannya. Dan itulah puncaknya keimanan. Ya, kalau orang sudah mencintai Allah melebihi kecintaan dia kepada selain Allah, itulah puncak keimanan. Ya. Sampun apa dereng? Sampun apa dereng? Rata-rata kalau kita ditanya, Mas, jenengan sih lebih cinta Allah apa cinta istri? Kira-kira jawabannya apa? Ya cinta Allah toh Mas. Jadi jenengan itu lebih cinta sama pekerjaan apa sama Allah? Ya jelas toh cinta sama Allah. Jadi jenengan itu lebih cinta kepada sapi, kepada kambing, kepada ayam, atau lebih cinta kepada Allah? Rata-rata dari kita akan menjawab, ya lebih cinta kepada Allah. Tapi itu kan klaim. Apa klaim? Itu kan pengakuan. Pengakuan sepihak. Dan pengakuan itu harus ada apanya? Buktinya. Buktinya apa? Coba apa Ustadz buktinya? Buktinya kalau ada dua kepentingan tabrakan, ya, yang satu kepentingan ibadah kepada Allah, yang satu kepentingan duniawi, mana yang kita dahulukan?
Di situ letak pembuktiannya. Tadi Anda katakan lebih cinta kepada Allah dibandingkan pekerjaan. Oke, sekarang ketika Allah manggil hayya 'alas shalah, Anda lagi sibuk bekerja. Mana yang Anda dahulukan? Mana yang Anda dahulukan? Salat atau pekerjaan? Disitulah letak pembuktiannya. Apakah klaim kita tadi itu betul atau cuma klaim palsu alias cinta palsu? Disitulah akan kita buktikan. Ini buah yang pertama. Apa tadi buah yang pertama? Cinta kepada Allah. Baik, sekarang kita pindah ke buah yang kedua. Iqra. Thaniyan, wa min athari ismihi subhanahu at-tayyib ما جاء في الحديث نفسه من أنه سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا ولا ينبغي أن يتقرب إليه العبد إلا بالطيب من الأقوال والأعمال المنبعثة من المقاصد الطيبة. Yang kedua, buahnya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang baik. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang baik. Mendekatkan diri itu bahasa syariatnya itu taqarrub. Apa? Taqarrub. Bertaqarrub kepada Allah. Apa arti tadi bertaqarrub? Mendekatkan diri kepada Allah dengan hal yang baik-baik. Di sini penulis mengatakan tsaniyan, buah yang kedua, wa min athari ismihi subhanahu at-tayyib, di antara efek positif mengimani nama Allah at-tayyib ma jaa fil hadithi nafsihi, apa yang disebutkan dalam hadis yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu hadis riwayat Muslim, min annahu subhanahu tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, bahwa Allah azza wa jalla itu tayyib, maha baik, wa la yaqbalu illa tayyiba, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka kalau kita mau berinfak, infaklah dengan yang baik ya. Kalau kita pengen infak harta, sumbernya harus sumber yang baik. Jadi keliru kalau ada orang lah duitnya ora cukup nggo haji, ya korupsi disit lah. Insyaallah engko ya nek haji kan mabrur, dosanya apa? Dihapus semua. Roja'aka yaumi waladatu ummu, akan pulang seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, mbok bersih kabeh. Itu kalau sumber dananya thayyib. Apa thayyib? Baik. Tapi kalau misalnya dari awal sumber dananya sudah tidak baik, Rasulullah SAW sudah menyampaikan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Sehingga ketika kita akan infak, infaklah dengan sumber yang baik. Sehingga keliru kalau ada orang pengen, saya pengen sedekah tapi continue. Terus bagaimana? Saya juga lagi malas kerja ini, ya sudah, duitnya didepositokan saja. Nanti kan tiap bulan dapat apa? Dapat bunga. Nah, bunganya itu yang buat sedekah. Lu kepriye kok? Wong riba kok buat sedekah? Ya. Riba itu sesuatu yang kotor. Sehingga tidak diterima oleh Allah sesuatu yang kotor. Masa sesuatu yang kotor kita persembahkan buat Allah? Saya tanya sama jenengan. Ketika jenengan akan mantu, akan besan, lalu biasanya kan kalau di negeri kita mau besan itu kan nyiapkan apa? Hantaran, ya, ubur rampe gitu ya, buat bantu orang barang gawe. Kira-kira yang jenengan bawa itu sing elek-elek apa sing apik-apik? Yang paling bagus. Berasnya kita pilihkan beras yang
Pandanwangi ya, walaupun nang omah ya jane ora tahu ya. Tapi engko calon besan kok ya, berasnya Pandanwangi, carikan ayam apa lehor apa kampung? Kampung ya. Terus apa lagi biasanya? Minyak ya aja sing curah ya. Minyak yang bermerek gitu kan. Kita akan pilihkan yang terbaik. Ini padahal sama manusia loh. Kalau sama manusia kita pilihkan yang baik, masa sama Allah subhanahu wa ta'ala kita pilihkan yang jelek-jelek, dari riba, hasil korupsi, hasil kolusi, hasil nyolong? Lu gimana sih? Sama manusia kita pilihkan yang baik-baik, sama Allah subhanahu wa ta'ala kita pilihkan yang jelek-jelek. Padahal besan itu sudah ngasih apa sih? Wong belum tentu jadi juga kok. Allah yang subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah ngasih kita. Sudah berapa tahun Allah kasih kita? Besan itu kan baru kenal ya, baru kenal sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Kemudian sudah kita luar biasa untuk sikapi dengan baik ya. Kok kita sama Allah yang sudah diberikan nikmat sekian puluh tahun, kok malah kita pilihkan yang jelek-jelek? Bahkan orang yang imannya lebih tinggi, dia bukan hanya sekedar berinfak dengan sesuatu yang halal. Orang yang beriman dengan level keimanan yang tinggi, dia akan berinfak dengan sesuatu yang terbaik yang dia miliki. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian mau menginfakkan sesuatu yang kalian sukai, sampai kalian mau menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Sekarang jenengan sukanya apa? Itu yang jenengan infakkan. Bukan jangan wis Arab mambu ya, bahkan wis mandan mampu, bukan. Jenengan sukanya apa? Oh, saya sukanya gulai, masak gulai. Begitu masih kebul-kebul apa? Ya enggak dikasihkan semua, yang jenengan boleh ya. Nikmati, tapi sebagian jenengan infakkan kepada orang lain. Ya. Jenengan pengen infak ya, buat kotak di masjid. Yang terbaik yang jenengan miliki. Ya. Singapang apa Singabu-abu? bahkan ya orang-orang yang beriman itu sampai dia pun akan pilih yang kira-kira duitnya ini masih apa? Masih ya orang kutu nyetak lah, yang masih mandan apa? Mandan halus lah ya. Ini enggak, sudah wel-wel ya. Nomor serinya beda maning. Astagfirullahaladzim. Anu jujulan ya, kembalian ya, sobek, kemudian di isolasi ya. Beda antara nomor seri yang ini sama yang ini. Lah jan iman-iman terus diinfakkan baik, la ilaha illallah. Masya Allah, mbok yang terbaik yang jenengan miliki itu yang jenengan infakkan. Jangan dicarikan yang jelek-jelek. Ya, lan tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian berikan yang terbaik yang kalian sukai kepada orang lain. Ya. Makanya Rasulullah SAW itu nggak pernah menolak permintaan orang lain. Masya Allah, kita belum sampai level itu ya. Rasulullah SAW nggak pernah nolak permintaan orang lain. Pernah suatu saat Rasulullah SAW dikasih baju ya, dikasih baju. Nabi SAW itu kan punya sahabat-sahabat yang cinta kepada beliau ya. Ada seorang sahabat kalau nggak salah tukang jahit atau menjahitkan baju kepada tukang jahit ya, saya lupa. Yang jelas dijahitkan untuk Nabi SAW baju yang
bagus, yang keren, kainnya dipilihkan, kemudian ukurannya sesuai dengan apa? Postur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin satu belum ada XL, belum ada apa? L, tapi kan sudah bisa diperkirakan. Ya. Kadang-kadang kan orang kalau ngasih itu orang nggak sesuai dengan ukurannya. Ya. Wong wis ngerti wonge lemu diweine es nggo ngapa? Ya. Jadi dia betul-betul bikin baju yang terbaik, kainnya yang terbaik, ukurannya pas, dikasihkan sama Nabi SAW. Maka begitu dikasihkan sama Nabi SAW, langsung beliau masuk ke rumah, dipakai sama beliau. Ya, menyenangkan hati yang memberi, dipakai sama Nabi SAW. Setelah dipakai, kemudian keluar. Wah, para sahabat pada apa? Pada memuji, Masya Allah, Rasul matching. Pas banget, warnanya pas, ukurannya pas. Tahu-tahu ada sahabat, ya Rasulullah, albisni iyyahu wahai Rasul. Wahai Rasul, itu bajunya buat aku aja, wahai Rasul. Bayangkan itu. Baru dipakai. Kalau bahasa sekarang isi mambu apa? Mambu toko. Masih bau toko. Diminta sama sahabat tersebut. Apa kata Nabi? Ya sebentar. Nabi SAW masuk, dicopot bajunya, dilipat lagi, dikasihkan sama sahabat tersebut. Allahu Akbar. Coba, kira-kira jenengan kalau mengalami kasus seperti yang dialami Rasul SAW, jenengan kasih atau tidak? Apa kira-kira komentar jenengan? Saru. Engkau ngenteni nek wis arep bodol, ya. Kalau mau rusak baru saya kasih. Subhanallah. Nabi SAW suka dengan baju tersebut. Tapi Nabi SAW yakin betul bahwa orang-orang itu, hamba-hamba Allah, tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali ketika dia menginfakkan sesuatu yang dia sukai. Ustaz, kalau ujuk-ujuk ada orang datang ke saya, Ustaz, Mas, aku udah seneng banget karo motormu. Motormu gonyong. Ya. Ya tidak harus dengan kabulkan. Kenapa? Kalau itu motor satunya, wong go pahal kok dijaluk si kepriwe. Ya. Jadi para ulama menjelaskan kalau itu membahayakan ekonomi jenengan, ya, membahayakan kondisi pantap pencaharian jenengan, maka tidak harus jenengan kasihkan. Ya, kalau kayak baju itu kan Nabi SAW masih punya baju yang lain, maka Nabi SAW berikan kepada sahabat tersebut. Ya. Kemudian di sini dikatakan apa? ولا ينبغي أن يتقرب إليه العبد إلا بالطيب من الأقوال والأعمال. Maka seyogyanya seorang hamba itu bertaqarrub, apa tadi bertaqarrub? Mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perkataan-perkataan yang baik dan amalan-amalan yang baik, al-munba'itsati minal maqasidit thayyibah, yang muncul dari niat yang baik pula. Jadi kalau kita ingin betul-betul dicintai sama Allah, maka hendaklah kita bertaqarrub kepada Allah dengan amalan yang terbaik, dengan perkataan yang terbaik. Oke. Amalan yang terbaik itu yang seperti apa? Mari kita lihat firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Mulk ayat 2. Surat apa? Al-Mulk ayat 2. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata." Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan adanya kematian dan adanya apa? Kehidupan. Allah menakdirkan ada yang meninggal, ada yang
lahir. Ya, ada yang sehat, ada yang sakit. Ada kemiskinan, ada kekayaan, ada yang rezekinya lancar, ada yang rezekinya seret. Kenapa Allah ciptakan adanya dua hal tersebut? Liyabluwakum, untuk menguji kalian wahai para manusia, ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan berbagai kondisi tadi untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang amalannya paling baik. Perhatikan, paling apa? Baik. Makanya seorang ulama yaitu Imam Muhammad ibnu Ajlan berkata, walam yaqul aktsaru amala. Allah tidak mengatakan untuk menguji kalian siapa yang amalannya terbanyak, tapi Allah katakan siapa yang amalannya terbaik. Jadi dalam beramal, kualitas itu lebih diprioritaskan dibandingkan apa? Kuantitas. Apa dalam beramal? Kualitas lebih diprioritaskan dibandingkan apa? Kuantitas. Tolong dipahami, bukan berarti kuantitas itu tidak penting, tapi lebih penting apa? Kualitas. Nah, sekarang Allah mengatakan ahsanu amala, amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik itu yang seperti apa? Kalau misalnya terbaik itu dikembalikan kepada penilaian kita masing-masing, maka pasti akan terjadi apa? Perbedaan. Yang baik menurut saya belum tentu baik menurut jenengan. Yang baik menurut jenengan belum tentu baik menurut saya. Maka harus ada ukurannya. Apakah amalan yang terbaik itu? Kata ulama kita, Al-Imam Fudail ibnu Iyad, kata beliau rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan amalan yang terbaik adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang terbaik adalah yang terikhlas dan yang terbenar. Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Jadi untuk mengukur amalan baik atau tidak, itu dilihat dari dalam dan luar, lahir dan batin. Dalemannya amalan itu harus ikhlas, luarnya harus benar. Kalau ikhlas itu berarti lillahi ta'ala, karena Allah. Kalau benar, apa maksudnya amalan yang benar itu? Kata beliau, as-sawabu an yakuna 'ala sunnah. Yang dimaksud dengan amalan yang benar itulah amalan yang sesuai dengan sunnah, alias tuntunannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita akan beramal, apapun amalan yang kita kerjakan, kita harus memperhatikan dua hal ini. Ikhlas atau tidak, sesuai tuntunan atau tidak. Manakala amalan yang kita kerjakan tidak memenuhi salah satu dari dua ini, atau bahkan salah dua, ya, maka amalan tersebut bisa ditolak oleh Allah SWT. Contoh, ada orang amal, Masya Allah, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Sayangnya amalan itu tidak ikhlas, maka tidak akan diterima sama Allah SWT. Atau sebaliknya, dia ikhlas banget tapi tidak sesuai dengan tuntunan, juga tidak akan diterima, ya. Maka orang yang ingin amalannya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dia harus memperhatikan dua hal ini, akhlasuhu wa aswabuhu. Kecuali kalau ada orang orang peduli, sepenting amal, ya tunggu saja nanti ketika hari kiamat, naudzubillahi min dzalik, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Surat apa? Surat apa? Al-Ghashiyah. Bismillah. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhu yawma idzin
khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Apakah belum sampai kepadamu berita tentang kejadian hari kiamat? Al-Ghashiyah itu salah satu nama hari kiamat. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang lesu, ada wajah-wajah yang pucat, ada wajah-wajah yang tertunduk hina. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah. Padahal dahulu ketika di dunianya dia banyak beramal. Saking banyaknya amalan tersebut sampai dia nasibah. Napa nasibah? Sampai dia itu merasa letih, merasa capek saking banyaknya amalan yang dia kerjakan. Idealnya, ya rahmatullah, idealnya orang yang amalnya banyak sampai capek, idealnya kemana? Kemana? Surga. Tapi ternyata apa kelanjutannya? Tasla naran hamiyah. Ternyata justru orang tersebut, manusia-manusia tersebut dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka yang sangat panas. Tasla naran hamiyah tusqa min ainin haniyah. Dikasih minum dari sumber air yang sangat panas dan mendidih. Subhanallah. Berarti kesimpulannya gak usah amal ya. Seperti itu. Apakah itu kesimpulannya? Gak usah capek-capek beramal? Apakah demikian? Tidak. Mari kita lihat penafsiran para ulama. Kenapa orang tersebut bisa demikian? Ternyata karena amalannya tidak memenuhi syarat yang sudah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla. Disuruh ikhlas malah boten ikhlas, disuruh sesuai tuntunan malah tidak sesuai tuntunan. Maka ketika kita beramal, jangan hanya mengejar volume banyak, sering, tidak. Tapi juga kita perhatikan ikhlas enggak. Sekarang jenengan hadir ke sini, dimanapun ada pengajian dikejar, ya, jauh pun kita kejar. Niatnya apa? Betul-betul karena Allah Azza wa Jalla ingin mendapatkan ilmu, sehingga kebodohan bisa kita buang dari diri kita, kita singkirkan kebodohan tersebut, sehingga kita bisa beramal di atas ilmu. Atau karena hanya untuk bangga-banggaan, karena ingin pamer kepada orang lain, karena ingin dikatakan, wih Masya Allah Pak Anu ngendi-ngendi teka, hebat, hebring, top, ya, itu yang dicari, ya. Na'udzubillah min dzalik. Bisa jadi nanti kita cuma dapat apanya? Capeknya saja. Cukup hanya memperhatikan keikhlasan? Oh tidak. Selain keikhlasan juga sesuai dengan tuntunan. Kita zikir nih sekarang, zikir. Teman kita katakan nih, baca ini sekian kali. Ya. Coba jenengan cek dan recheck. Itu dicontohkan sama Nabi SAW atau tidak? Seandainya dicontohkan oleh Nabi SAW, maka sami'na wa ata'na. Tapi kalau tidak dicontohkan sama Nabi SAW, no way. Enggak lah. Wong amalan yang dicontohkan sama Nabi SAW saja masih banyak yang belum kita amalkan. Amalan yang dicontohkan sama Nabi SAW masih banyak yang belum kita amalkan. Coba sekarang, jenengan sebelum tidur, apakah seluruh bacaan-bacaan yang diajarkan sama Nabi SAW sudah dibaca semuanya? Belum. Loh, yang paling pendek saja bismika Allahumma amutu wa ahya atau ahya wa amut saja kadang-kadang kelalen. Apalagi yang ayat kursi, yang al-ikhlas, al-falaq, an-nas, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 34, surat anu loh.
Jeneng dawa temen Ustaz. Itulah yang dicontohkan sama Nabi SAW. Masih banyak yang belum kita amalkan. Ngapain kita ngamalin sesuatu yang nggak jelas, belum ada contohnya dari Nabi SAW? Ya. Demi Allah, seandainya kita habiskan waktu kita untuk berusaha mengamalkan seluruh sunnah Nabi SAW, barangkali banyak di antara kita yang tidak bisa. Ya. Maka ayo dalam beramal itu yang terbaik. Ketika kita mengetahui nama Allah At-Thayyib yang maha baik, maka bertaqarrublah, dekatkanlah diri kita kepada Allah hanya dengan amalan-amalan yang baik. Dan amalan-amalan yang baik itu adalah amalan yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalam.